Waalaikumsalam, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Najwa Dalti Vanessa. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan jurusan keperawatan semester 5 di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, tujuan saya datang menemui ibu dan keluarga itu untuk melakukan asuhan keperawatan keluarga sesuai dengan yang sudah saya hubungi sebelumnya. Kalau saya akan melakukan asuhan keperawatan keluarga kepada keluarga ibu. Nah, untuk asuhan keperawatan keluarga ini nanti akan dilaksanakan selama 3 atau 4 pertemuan. Nah, kegiatannya itu yang pertama ada pengkajian, kemudian ada scoring diagnosa masalah keperawatan, kemudian ada kita nanti akan melakukan intervensinya bisa 1 atau 2 kali pertemuan. Nah, untuk saat ini kita akan melakukan pengajian terlebih dahulu kepada keluarga ibu. Sebelumnya waktunya sekitar 20 atau 15 atau 20 menit. Apakah ibu bersedia? Siap. Oke. Baik ibu, terima kasih sebelumnya atas waktunya ya. Sama-sama. Boleh tahu nama kepala keluarganya siapa ya? Nama kepala keluarganya? Asep Supriyadi. Kemudian alamat tinggalnya sekarang? Jalan Angga Dirja, RT 2, RW 10, Balai Enam. RT 2 RW 10 ya. Sekarang ibu anaknya ada Anak saya ada 2. yang paling besar Kelas 5 SD. kelas 5 SD, namanya Apipah Rahmi Fitriani. ini ya? Iya. Umurnya berapa sekarang? 11 tahun. 11 tahun. Masih kelas 5 SD ya? Kelas 5 SD. Kemudian anak yang kedua namanya Hasanah Gania Hasanah. Wida Apiati. sana. Umurnya berapa tahun? 9 tahun lebih. Beda 2 tahun, 1 tahun kan? 1 tahun Beda setengah. 1 tahun. Sekarang kelas 4 SD Kelas berarti. 4 SD. Sekarang ibu di rumah tinggal hanya satu keluarga ibu saja, ayah, Iya. ibu, anak Iya. dalam satu rumah. Iya. Baik, jadi ibu maksudnya ke tipe keluarga inti ya, karena dalam satu rumah itu hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak saja. Jadi tidak bercampur dengan misalnya dan nenek, bibi atau paman. Tidak. Oke, baik. Kemudian untuk suku dan budaya di keluarga yang biasa diterapkan, kayak misalnya bahasa yang digunakan sehari-hari atau budaya yang biasa diterapkan ke keluarga pada anak, itu biasanya Bahasa Sunda. bahasa Sunda atau dicampur dengan bahasa Indonesia. Kadang kalau lagi ini kita pakai bahasa Indonesia. Dicampur Sunda Dicampur. Indonesia. Untuk agamanya Agama Islam. semuanya agama Semua. Islam. Kemudian untuk status sosioekonomi keluarganya itu penghasilan atau sumber ekonomi keluarga ibu itu dari ibu saja atau dari ayah atau keduanya? Dari keduanya. Keduanya. Oke, baik. Kemudian untuk aktivitas keluarganya, biasanya ibu dengan anak atau ibu ayah dengan anak ibu melakukan aktivitas rekreasinya kemana? Atau biasanya melakukan apa gitu? Biasanya kita jalan-jalan saja gitu. Jalan-jalan. Jalan-jalan biasanya ke pasar Tonggeng atau ke tempat bermain gitu. Car Free Day gitu ya, Ah, iya. setiap weekend. Iya. Baik. Terus selain olahraga ibu atau Enggak juga sih, paling jalan sehat aja. jalan sehat aja setiap weekend gitu ya? Iya. Oke, baik. Ibu kan sekarang ibu itu anak pertamanya di umur 11 tahun ya, udah sekolah kelas 5 SD ya. Nah, keluarga ibu itu termasuk ke dalam tahap perkembangan keluarga anak usia sekolah, dengan anak pertamanya itu paling tuanya itu 11 tahun. Nah, itu maksudnya ke anak tahap perkembangan keluarga dengan anak usia sekolah. Nah, untuk tahap perkembangan keluarga anak usia sekolah itu ada beberapa tugas tahap perkembangan keluarga yang perlu dipenuhi, dari mulai membantu anak untuk bersosialisasi, entah itu dengan saudara, lingkungan sekitar, ataupun dengan anak-anak dengan teman-teman sekolahnya. Kemudian juga mendukung pendidikan anak,
misalnya tidak hanya menyekolahkan anak di sekolah negeri untuk pendidikan umumnya saja, tapi juga menyeimbangkan pendidikan umum dan juga pendidikan agamanya, atau misalnya anaknya ditambah dengan ada pendidikan les tambahan gitu. Terus juga ada tugas tahap pengembangan keluarga dengan anak usia sekolah, itu menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab. Jadi meskipun anaknya kan anak usia 11 tahun itu udah sering main keluar ya, udah mulai mandiri gitu ya, punya keputusan sendiri. Nah, tapi dari ibu atau ayah memberikan kebebasan tapi membatasi juga gitu untuk anak, misalnya boleh main tapi harus tetap belajar juga di rumah. Apakah semua tugas tahap pengembangan keluarga itu terpenuhi? Iya. Dari mulai membantu anak bersosialisasi tuh, atau mendukung pendidikan anak kayak sekarang? Iya sih, ya mengikut sertakan anak. Kadang kalau ada ruang waktu mengantar dan menjemput anak gitu. Tapi kalau misalkan ketika saya dan ayahnya sibuk, ya anak belajar mandiri untuk pulang sendiri gitu, tanpa harus dijemput. Kalau misalnya ibu atau ayah memberikan kebebasan gitu untuk anak-anak bermain? Diberikan kebebasan, asal ketika waktu dia ngaji, waktu dia sekolah harus tahu jam waktu ngaji atau waktu belajar, harus sudah pulang gitu aja. Ya, baik. Ibu anaknya suka dikasih gadget atau nonton TV? Tidak sih, kebetulan di rumah nggak ada TV gitu ya. Paling kita kasih waktu anak main HP paling 15 menit gitu. Satu hari itu. Paling lama 20 menit lah gitu ya. Itu juga tidak dengan permainan-permainan yang ini, mungkin hanya dengan tontonan film anak-anak aja. YouTube anak ya, gitu ya. Oke, baik ibu. Riwayat kesehatan keluarganya saat ini, ayah, ibu atau anak ibu memiliki riwayat kesehatan atau riwayat penyakit? Kalau ayahnya sih alhamdulillah sehat. Cuman kami nih ya bertiga, saya dan kedua anak saya itu mempunyai penyakit gatal gitu ya. Jadi punya alergi gitu, alergi debu semuanya, terus alergi dingin sama alergi bulu gitu. Jadi kalau ada binatang di rumah saya yang berbulu, ya udah kita semua pasti tidak nyaman gitu. Ketika istirahat pasti gatal-gatal. Itu sering kali terjadi ketika kita mau menjelang tidur gitu, terasanya nah gitu ya. Ya mungkin itu. Terus saya sendiri punya riwayat penyakit ginjal ya. Saya juga sekarang sedang pengobatan, tapi alhamdulillah tidak sampai harus dioperasi. Jadi bisa hancur dengan berobat dengan obat itu si ginjalnya. Terus juga saya juga punya penyakit di kelamin ya, di bagian vagina, yang kemarin ketika dirujuk ke rumah sakit kandungan, ke spesialis kandungan, itu katanya harus diperiksa secara pasmir gitu ya. Pasmir. Nah, sampai saat itu saya belum melakukannya karena ternyata pemeriksaan pasmir itu tidak bisa memakai BPJS, jadi harus pribadi gitu. Nah, saya belum punya uang ya untuk itunya. Insya Allah untuk kedepannya mungkin saya akan kalau ada rezeki gitu ya, insya Allah gitu. Kalau sekarang ibu sedang menjalani pengobatan berarti untuk masalah batu ginjal? Alhamdulillah sudah tuntas karena hasil kemarin USG terakhir ginjal saya udah hancur gitu ya, udah normal kembali alhamdulillah. Udah hilang itu batu ginjal? Udah hilang. Jadi sekarang memang sedang atau akan melakukan pemeriksaan untuk masalah di reproduksinya ya ibu ya? Iya gitu. Sama di kulit ya, sekarang lagi pengobatan kulit karena anaknya satu anak alhamdulillah udah sembuh. Ya, yang kakaknya iya Pipa. Nah itu menjelang kan sekarang lagi musim hujan di daerah Balai Endah, jadi pasti itu akan terjadi ya, karena cuaca dingin, jadi pasti kami akan terjadi gitu gejala itu tadi. Biasanya kalau misalnya ada anggota keluarga yang sakit gitu, biasanya dibawa kemana bu? Ke Paskes 1, ke puskesmas. Kalau udah berobat ke puskesmas beberapa kali dan
tidak ada perkembangan dari pengobatan itu, maka pihak puskesmas merujuk kami ke rumah sakit ke spesialis kulit. Berarti sekarang lagi pengobatan buat alerginya ya? Iya. Oke, buat ibu untuk sekarang ini tinggal di rumah sendiri atau Di rumah sendiri. jadi milik sendiri gitu? Oke, baik ibu, untuk karakteristik dengan tetangga sekitar atau komunitas, misalnya ibu saat ini sedang ada atau sedang menjadi salah satu anggota di komunitas masyarakat nggak, kayak misalnya di pengadilan masyarakat gitu ibu jadi salah satu anggotanya? Tidak sih, cuman kita jadi pendengar saja. Iya. Kalau misalnya dengan tetangga sekitar komunikasinya Baik-baik aja. saja, tidak ada kendala? Tidak ada kendala, tidak ada masalah sampai saat ini aman. Oke, baik. Kemudian untuk membeli tas geografis keluarganya, sebelumnya ibu memang dari sebelum nikah, maksudnya sebelum punya anak itu udah tinggal di sini atau pindah-pindah sebelumnya? Tidak, sebelum menikah sama orang tua. Oh, sebelumnya Pas sudah menikah, pas sudah menikah aja kita udah udah nikah pindah di rumah. sini. Kalau misalnya keluarga ibu, entah itu ibu atau ayah, biasanya melakukan kegiatan masyarakatnya seperti apa? Kayak misalnya ada pengajian atau kerja bakti, itu aktif tetap mengikuti? Kalau ada pengajian aja, terus ada kayak perayaan kemarin Agustusan, ikut Hari-hari besar berpartisipasi gitu ya. ya gitu. Kalau kerja bakti itu kalau misalkan ibunya ada waktu, ayahnya ada waktu gitu ya, tidak sedang kerja di luar, ya kita ikut gitu ya, ikut kerja bakti gitu. Ibu sekarang pekerjaannya Sebagai guru TK, guru TK. Itu aktivitasnya dari Senin sampai Jumat ya? Senin sampai Jumat. Full ibu sampai jam? Sebetulnya sih untuk anak usia dini itu batas waktu keluarnya hanya sampai jam 11, setengah 12 ya. Tapi kami bu gurunya ketika anak pulang tidak langsung pulang, kami menyiapkan pembelajaran untuk besok hari ada untuk minggu depannya. Jadi kadang pulang dari sekolah itu jam 2, setengah 3 gitu. Paling siang itu jam 1. Kalau ayahnya sekarang sebelumnya sebagai? Ayahnya kerjanya ya serabutannya, kalau misalkan sedang ada orderan dia ya kerja, kalau misalkan sedang nganggur ya di rumah gitu ya. Apa saja ayahnya kadang jualan ikan hias gitu. Kalau sedang tidak ada pekerjaan di luar, dia jual beli ikan hias. Kemudian untuk sistem pendukung keluarganya, misalnya kalau keluarga ibu sedang ada dalam suatu masalah, biasanya ada pendukung dari keluarga kah, ada keluarga besar kah, atau dari teman, atau dari lingkungan sekitar kayak tetangga gitu? Yang mendukung secara bukan secara materi ya, tapi mungkin secara dukungan secara emosionalnya itu dari teman dekat ada, dan dari saudara terdekat juga. Untuk komunikasi dalam keluarganya itu misalnya ibu atau ayah sedang atau akan membuat satu keputusan gitu ya, apakah saling mendiskusikan atau keputusannya ada di salah satu pihak saja? Kita selalu berdiskusi ya, kita selalu bicara tentang masa depan anak-anak. Nah, ketika kita sudah saling sharing ya antara pendapat ibu dan pendapat saya dan pendapat suami, maka kita mencari titik terbaiknya seperti apa. Maka itu yang kami putuskan. Dari segala arah gitu ya? Dari segala arah, apa itu dari pendidikan anak-anak, akhlak anak-anak, ataupun mungkin dari kinerja kita masing-masing. Kemudian untuk nilai dan norma agama dalam keluarganya, apakah ibu atau ayah menerapkan beberapa nilai atau norma-norma masyarakat dan norma-norma agama dalam satu keluarga, khususnya kepada anak-anak ibu?
ya tentu saja kita terapkan. Selain kita menerapkan anak harus belajar, kita juga mendidik anak itu dalam hal beribadah gitu ya, sesuai agama yang kita anut gitu, yang kita pelajari juga gitu. Untuk dalam satu keluarga itu kan ada beberapa fungsi keluarga yang perlu dipenuhi ya. Dari mana pertama itu fungsi afektifnya. Fungsi afektif itu seperti rasa saling mengasihi, menghargai, menghormati dalam suatu keluarga. Apakah itu terpenuhi semua dalam keluarga itu? Alhamdulillah sih, alhamdulillah kita ya saling mendukung, saling menghargai gitu ya. Ya alhamdulillah sampai saat ini aman-aman saja gitu. Alhamdulillah, jadi semuanya terpenuhi yang fungsi afektifnya. Iya. Kemudian untuk pola istirahat tidurnya, apakah ibu, ayah, atau anak ibu ada terkendala terkait dengan pola istirahat tidurnya? Tidak sih, di rumah kita pokoknya sehabis jam 8 gitu harus sudah pada tidur ya. Pintu rumah sudah dikunci, anak sudah berkumpul di rumah, sudah ada di tempat tidur masing-masing. Baik, jadi semuanya teratur ya gitu. Iya. Kalau misalnya setiap hari, setiap malam itu jam 8 malam ya, Iya. harus sudah tidur ya. Oke, kalau misalnya untuk fungsi ekonominya, apakah sangan, pangan, dan papannya terpenuhi semua? Alhamdulillah terpenuhi. Alhamdulillah. Kalau fungsi sosialisasi dalam keluarganya, kan ibu sekarang sudah mempunyai 2 anak ya, pasti ada perbedaan dalam pola aktivitas, pola kehidupan dari sebelum punya anak. Apakah ibu masih bisa bersosialisasi misalnya dengan teman dekat, dengan teman sebaya, atau dengan lingkungan sekitar, ataukah malah jadi terbatas gitu sosialisasinya? Tidak sih, karena kita enjoy aja sih, di bawah santai aja. Ketika punya anak dan ketika belum punya anak, yang saya rasakan sama saja ya. Karena sebelum saya punya anak kandung sendiri, saya tuh sudah terbiasa dengan mengurus keponakan gitu. Jadi sudah terbiasa dengan keadaan yang sekarang. Jadi tidak terlalu sulit gitu. Tidak terlalu sulit. Pola nutrisinya, apakah anak-anak ibu ada kendala terkait dengan konsumsi makanannya, misalnya sulit makan sayur buah atau sering jajan makanan yang kurang sehat gitu? Anak-anak saya tuh susah sekali untuk makan sayuran, padahal saya sendiri sangat suka dan saya sering tiap hari yang saya fokuskan itu adalah sayuran gitu ya, sayuran. Nah tapi anak-anak kurang suka gitu, sukanya yang pedas-pedas, yang gurih-gurih gitu ya. Terus kalau mereka jajan juga ya jajanan yang sangat membahayakan untuk kondisi perutnya gitu. Sehat gitu. Iya. Baik ibu. Kalau boleh tahu, ibu saat ini sedang dilakukan pemasangan KB atau enggak? Saat ini saya sudah pasang steril ya, karena kondisi kesehatan saya yang tidak memungkinkan. Waktu itu pas lahiran terakhir itu hampir jadi si plasentanya itu lama untuk keluarnya gitu ya, bahkan sampai hancur lebur gitu ya, hancur di dalam. Jadi saya ini dikiret gitu ya, dibersihkan gitu ya, dikuras istilahnya gitu. Ketika anak kedua, anak terakhir itu, nah ya anak yang kedua gitu. Jadi sama dokter kandungannya disuruh untuk dipasang KB, tapi karena usia saya sudah tidak memungkinkan ya, karena lemahnya kandungan saya, rahim saya sudah lemah, jadi diutuskan untuk pasang steril. Jadi sekarang lagi melakukan lagi dipasang KB steril ya. Iya. Oke, baik ibu. Baik ibu, tadi kan sudah kita sudah diskusi ya terkait dengan beberapa permasalahan yang terjadi di keluarga ibu. Nah, untuk sekarang, apakah ada harapan dari ibu atau ayah kepada keluarga ibu terkait dengan masalah kesehatan keluarga ibu sendiri? Harapannya untuk kedepannya? Harapan saya ya, saya pribadi ya, mungkin termasuk ayah juga sih, mungkin harapan kami sebagai orang tua,
untuk kedepannya mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak yang sehat, anak-anak yang solehah, soleh-solehah. Terus apa yang kami alami, penyakit yang kami alami tidak teralami oleh anak-anak saya gitu. Mudah mereka selalu sehat selalu. Gitu. Amin. Kemudian untuk harapan keluarga terkait dengan petugas kesehatan yang sekarang, ibu kan biasanya sering ke puskesmas ya atau ke rumah sakit. Nah, harapan ibu terkait dengan fasilitas kesehatan ataupun petugas kesehatan sekarang ke depannya bagaimana? Yang saya alami sekarang ya ketika saya membawa anak-anak ya alhamdulillah ya pelayanan mereka cukup baik, cukup memuaskan. Mudah-mudahan kedepannya lebih ditingkatkan lagi pelayanan terbaiknya gitu ya. Apa ya, pokoknya dinomor satukan lah gitu ya untuk kebutuhan pasien itu. Mungkin itu. Baik ibu, tadi kan sudah dijelaskan ya terkait dengan beberapa keadaan keluarga ibu ya dalam mulai pendidikan, ekonomi dan juga kesehatannya ya. Nah, untuk sekarang menurut ibu terkait dengan stres yang dimiliki ibu sekarang atau yang sedang ibu pikirkan sekarang itu untuk stres jangka pendeknya menurut ibu yang sedang ibu rasakan sekarang itu apa? Yang jadi pikiran saya bikin saya stres gitu ya, ketika anak bangun pagi itu sulit sekali, sangat susah ketika mau berangkat sekolah, ketika disuruh belajar, ketika disuruh beribadah itu sangat susah sekali. Nah itu menjadi pikiran saya, mengakibatkan stres yang sangat ya. Jadi kemarin ketika saya berobat ke dokter kulit, jadi bukan hanya dari cuaca saja, bukan dari alergi saja, tapi dari ya dari pikiran ibu juga gitu. Itu sangat mempengaruhi ya stresnya ibu gitu ya. Ya mungkin itu yang mengakibatkan lamanya penyembuhan gitu atas penyakit kulit saya. Masalah anak. Iya. Oke, baik. Ibu sudah mengenal apa yang menjadi masalah ibu sekarang ya terkait dengan anak. Nah, biasanya untuk mengatasi masalah itu, ibu melakukan apa atau bagaimana? Nah, untuk sekarang karena saya ingin sembuh dan tidak stres berlanjut gitu ya. Jadi kalau sudah sekali dua kali saya biarin aja gimana maunya mereka, mau seperti apa, toh nanti yang rugi juga mereka gitu ya. Ketika mereka susah sekolah, susah belajar gitu, nanti juga mereka yang akan merasakannya ruginya gitu. Jadi sekarang saya dibawa santai aja lah gitu. Sekarang saya cek dulu pemeriksaan fisiknya ya, nanti saya akan melakukan tensi, kemudian cek suhu juga terkait dengan tanda-tanda vital dari mulai pengecekan nadi, napas atau pernapasannya, kemudian tekanan darahnya juga cek suhu badannya ya. Ibu izin ya. Ibu terakhir dicek tekanan darahnya kapan? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu di rumah sakit. Ada rumah sakit. Biasanya berapa bu? 90. Pernah sih pernah 70, 80. Oh, paling gitu. rendah 70. 70. Tekanan darahnya 90/60 ibu. Normal ya, tapi hampir mau ke hipotensi, ke darah rendah. Tapi ibu biasanya emang di sekitar 90 ya. Ibu, saya sudah selesai melakukan pengkajian terhadap keluarga ibu. Untuk selanjutnya nanti saya akan merumuskan beberapa masalah kesehatan terkait dengan keluarga ibu. Nanti ketika sudah saya merumuskan, saya akan diskusi dengan ibu untuk melakukan scoring. Nanti hasil dari scoringnya akan dilakukan intervensi. Nah, untuk
pertemuan selanjutnya saya akan melakukan scoring terkait dengan masalah kesehatan keluarga ibu. Jadi saya minta waktunya ibu mungkin di waktu yang sama ya. Apakah ibu sedia? Siap. Baik ibu, terima kasih sebelumnya. Saya pamit ya ibu.